Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran resmi meluncurkan kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile. Puluhan ETLE Mobile ini akan berfungsi untuk menindak pelanggar lalu lintas di berbagai ruas ibu kota. Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, menjelaskan fungsi dari kamera ini tidak jauh berbeda dengan kamera tilang elektronik yang telah terpasang di jalan. Bedanya, kamera tersebut akan terpasang di kendaraan motor maupun mobil milik polisi yang patroli, sehingga lebih fleksibel dan mengurangi tindakan langsung petugas di lapangan. Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai cara kerja ETLE, kita akan langsung bergabung dengan reporter Felmi Lobela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari kawasan Polda Metro Jaya. Ya, Felmi, nah ini bagaimana cara kerja dari kamera ETLE mobile ini? Bisa Anda sampaikan seperti apa? Ya, untuk hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memang resmi meluncurkan atau melaunching sebanyak 30 kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dalam bentuk mobile atau portable. Dilihat dari namanya, secara mobile atau portable artinya bahwa ke-30 kamera pengawas yang baru saja diluncurkan atau di-launching pada hari ini nantinya akan berfungsi untuk menindak dan juga memantau serta memonitoring langsung beberapa atau sejumlah titik rawan dari pelanggaran lalu lintas yang ada di ruas jalan di Provinsi DKI Jakarta. Dan kita lihat memang sebelum muncul atau diluncurkan kamera pengawas atau tepatnya ETLE mobile atau portable ini memang sebelumnya ada kamera pengawas atau ETLE dalam bentuk statis. Dan memang kalau kita lihat bedanya memang ada kelebihan dari bentuk mobile atau portable karena bisa dipasang dan juga diletakkan berpindah dan secara fleksibel, artinya bahwa lokasi-lokasi yang memang saat ini atau sempat tidak bisa dijangkau oleh kamera ETLE statis ini bisa dapat dijangkau nantinya oleh kamera ETLE dalam bentuk mobile atau portable. Nah, untuk ke-30 kamera ini memang ada dalam beberapa bentuk atau 4 jenis kamera begitu. Yang pertama adalah dalam bentuk helmet cam, kemudian juga dalam bentuk dash camera, kemudian juga dalam bentuk body camera dan dalam bentuk mini pesawat atau dalam bentuk drone. Dan juga memang memiliki kelebihan dan juga kita ketahui bahwa tadi memang untuk peluncuran dari ke-30 kamera awal ini diluncurkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, di mana ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang telah diturunkan oleh Kapolri untuk menuju industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kepolisian khususnya dalam Direktorat Lalu Lintas di daerah Polda Metro Jaya. Nah, kita lihat juga untuk ke-30 kamera yang diluncurkan hari ini 16 diantaranya berbentuk body camera dan juga ini bisa dikenakan bersama seragam petugas, artinya bahwa untuk 16 body camera yang terdiri ini bisa nantinya dipasang di seragam petugas yang bertugas. Kemudian juga sisanya ini dalam bentuk helmet camera, artinya juga kamera tersebut dapat dipasang di helm atau penutup kepala yang terpasang di petugas. Kemudian juga ada dashcam. Untuk dashcam atau dash kamera sendiri akan terpasang di mobil yang digunakan untuk patroli. Dan juga yang terakhir adalah dalam bentuk mini pesawat atau drone, ini juga dapat dipakai nantinya dan juga dikoneksikan langsung dengan layar monitor di kantor pusat dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan juga dari cara kerjanya ini memang juga tidak berbeda jauh dibandingkan dengan kamera statis yang sudah terpasang sebelumnya, namun memang lebih fleksibel karena bisa dipindahkan kemana saja dan bisa menjangkau lebih luas di titik-titik rawan pelanggaran. Tadi memang tidak disebutkan di titik-titik mana saja karena bersifat fleksibel, artinya bahwa ketika nantinya petugas menganalisis langsung adanya pelanggaran lalu lintas dari kantor pusat, nantinya langsung dapat dimonitor melalui kamera pengawas ini atau ETLE mobile ini dan langsung menuju ke TKP, kemudian juga dianalisis begitu. Kemudian juga untuk ETLE mobile ini juga dapat dipakai untuk petugas yang menangani kecelakaan lalu lintas atau saat berhadapan dengan pelanggar lalu lintas, sehingga ini juga dapat meminimalisir kesalahpahaman antara petugas dan juga pelanggar.
Sebab dari kamera Atlas Mobile sendiri ini berfungsi untuk merekam dan memantau di lokasi, baik itu memantau perilaku pelanggar lalu lintas maupun perilaku dari penindak ataupun petugas kepolisian yang bertugas. Fungsi lainnya juga adalah untuk memantau dan merekam peristiwa seperti peristiwa besar yaitu unjuk rasa yang terjadi. Ini juga bisa direkam melalui Atlas Mobile. Petugas ini cukup mengaktifkan kamera Atlas Mobile baik itu dalam bentuk body cam, kemudian helmet kamera dan juga dash kamera. Sementara untuk kamera Atlas Mobile dalam bentuk mini pesawat atau drone, ini dapat mengambil gambar dan memonitor situasi kontingensi seperti kemacetan lalu lintas di suatu titik di ibu kota, kemudian juga kecelakaan sehingga dapat dihubungkan pada layar monitor. Dan untuk fungsi dari kamera Atlas Mobile atau portable ini dapat merekam maksimal hingga 4 jam begitu. Dan kedepannya untuk peluncuran awal memang hanya 30 kamera Atlas Mobile, namun kedepannya akan ditambah. Dan untuk selengkapnya ini kita dengarkan langsung pernyataan atau penjelasan dari Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Fadil Imran yang tadi juga secara langsung meresmikan ke 30 kamera Atlas Mobile ini. Atlas Mobile ini melengkapi Atlas statis yang selama ini sudah ada. Ada 30 Atlas Mobile yang akan kita operasionalkan. Atlas Mobile akan digunakan di titik-titik yang rawan pelanggaran lalu lintas, namun tidak ada Atlas statis. Misal sering terjadi kebut-kebutan di kawasan Kemayoran, maka Atlas Mobile ini akan merapat ke titik sasaran dan akan langsung merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sana. Ini merupakan terobosan kreatif sehingga pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bisa kita cover di titik-titik yang tidak ada kamera yang terpasang secara statis. Sekaligus ini juga dapat mengontrol perilaku anggota di lapangan. Karena Atlas Mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas, dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas di lapangan. Ya, Ando. Ya, baik Felmi. Jadi ini sebetulnya kurang lebih sama seperti kamera Atlas statis begitu ya. Bedanya ini dipasangkan di kendaraan atau mungkin di pakaian dari para petugas begitu di lapangan. Nah, selanjutnya terkait dengan sanksi, apa informasi yang Anda terima, Felmi? Ya, jika kita melihat terkait dengan fungsi pengawasan dari kamera Atlas Mobile ini, memang tadi kami sampaikan tidak berbeda jauh dari kamera statis, namun memang kelebihannya selain untuk memonitoring dan juga memantau, ini memang juga dapat memantau langsung bagaimana pelanggaran secara langsung di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kamera Atlas statis. Nah, tadi juga kami sempat melakukan wawancara dan juga pemantauan bagaimana kemudian sanksi yang diberikan terhadap pelanggar jika terbukti melakukan pelanggaran. Adapun tahap-tahap atau rangkaian sebelum nantinya diberikan sanksi, ini nantinya kamera pengawas ini bekerja seperti kamera pengawas lainnya, di mana sebelum bergerak pada titik pelanggaran, nantinya kepala penanggung jawab dari atau kepala bagian dari operasional Polda Metro Jaya untuk Ditlantas ini akan memberikan analisis terlebih dahulu terkait dengan titik rawan pelanggaran lalu lintas dan juga terkait dengan tempat, kemudian waktu dan jenis pelanggaran yang terjadi, dan ini menjadi bentuk manajemen kontrol sehingga petugas lalu lintas nantinya tidak seenaknya menindak begitu, tidak keluar dari batas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Kemudian setelah itu, hal yang kedua yang dilakukan adalah setelah mendapatkan surat perintah sesuai dengan analisis, petugas nantinya langsung menuju ke lokasi dan kamera akan bekerja secara otomatis di tempat di mana petugas tersebut ditugaskan dan merekam selama 4 jam terkait dengan kejadian atau peristiwa di lokasi. Dan setelah merekam, akan kemudian direkam dan juga database-nya dari pelanggar ini akan dikoneksikan atau dihubungkan dengan kantor pusat. Kemudian juga data rekaman dari kamera tersebut akan dibawa ke kantor pusat Ditlantas untuk kemudian dianalisis jenis pelanggarannya. Nantinya setelah dianalisis jenis pelanggarannya, ini dalam waktu 7 hari surat tilang akan keluar dan sudah bisa sampai kepada rumah atau tempat tinggal dari yang melakukan pelanggaran. Dan juga ini nantinya ke 30 kamera ini akan terus bertambah nantinya. Namun untuk tahapan pelanggaran dan juga tanggapan pemberian sanksi atas pelanggaran tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk surat perintah pelanggaran ini akan keluar 7 hari pasca dilakukan analisis dari pelanggaran tersebut. Demikian, Ando. Ya, baik. Terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Felmi Laubela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta.